pagi anak bapak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat enak ya. Nah, hari ini tidak terasa sudah memasuki semester genap. Artinya apa? Artinya kita sudah memulai babak terakhir. Bapak anggap babak terakhir. Kenapa? Karena kalian sudah di kelas 9. Nah, di semester genap ini paling kita hanya belajar 3 bulan saja. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 pertengahan. Setelah itu kita akan disibukkan dengan berbagai jenis ujian, mulai dari penilaian akhir keterampilan ya, mulai dari assessment, mulai dari survei karakter ya, survei lingkungan belajar ya, mulai dari ujian akhir semester genap terutama, mulai dari ujian sekolah, dan banyak sekali ujian-ujian yang bakal kalian hadapi ke depannya. Tentunya ujian-ujian tersebut bukan hanya materi di kelas 3 saja. Materi di kelas 1, kelas 2, kelas 3 digabung menjadi satu. Ya, itulah yang akan kalian hadapi ke depannya. Artinya apa? 3 bulan belajar itu tidak terasa loh. Masih ingat kemarin kita masih memulai di semester ganjil, awal semester ganjil. Bapak kan sudah bilang berkali-kali khususnya untuk kelas 9 bahwa saja kita belajarnya itu relatif singkat ya, nggak terasa sudah kita lalui satu semester ganjil. Padahal satu semester ganjil itu 6 bulan. Nggak terasa kan? Kita sudah melalui 6 bulan. Setelah itu kita akan berikutnya adalah 3 bulan sisanya. Setelah itu anak-anak akan ujian semua. Tapi Bapak nggak yakin 3 bulan. Bisa saja lebih cepat dari 3 bulan. Mungkin hanya 2 bulan belajar ya. Setelah itu anak-anak akan dihadapi dengan ujian. Ingat, ujian ini adalah ujian penentuan apakah kamu lulus SMP atau tidak. Kenapa? Karena kelulusanmu ditentukan oleh sekolah, bukan ditentukan lagi oleh nilai UN-mu enggak. Tidak ada lagi UN, penggantinya adalah assessment. Apakah dipengaruhi oleh nilai assessment? Tidak. Yang mempengaruhi kamu lulus tidak lulus adalah nilai keseharianmu. Mulai dari nilai kuis, ya, keaktifanmu di dalam komentar, kemudian nilai tugas, ya, keaktifanmu dalam melihat materi pembelajaran, kemudian keaktifanmu dalam mengikuti penilaian akhir semester nantinya. Ya, kita nggak ada lagi namanya penilaian tengah semester, nggak ada. Pada saat adik-adik kelas kita, kelas 7 dan kelas 8 sedang mengikuti penilaian tengah semester, anak-anak Bapak yang di kelas 9 sudah akhir semester, tidak mengikuti lagi tengah semester. Nah, jika nilai kamu ada yang di bawah KKM, maka dapat dipastikan namamu nanti akan dicantumkan suatu rapat kelulusan atau rapat kenaikan kelas, kenaikan tingkat lah dalam hal ini. Tentunya kamu nggak mau kan nama-namamu itu tercantum pada saat rapat dengan Dewan Guru untuk membahas apakah siswa tersebut naik kelas atau tidak. Oleh karena itu mulai dari detik inilah, tinggal 3 bulan lagi, nggak akan terasa itu nak. Belajarlah yang serius. Kumpulkan semua kuis, tugasmu, keterampilanmu, ya, portofoliomu, proyekmu, ataupun produkmu. Lakukanlah dengan tepat waktu. Kenapa? Karena kalau tidak tepat waktu, maka kamu akan menghadapi pengurangan nilai. Kan percuma dong kamu akan belajar atau membuatnya susah payah, terakhirnya dikurangi nilainya. Nah, aktiflah di komentar. Kenapa? Karena di komentar itu membantu kamu menaikkan nilaimu. Ya. Oke, itu dulu pengantar dari Bapak. Artinya apa? Seriuslah, apalagi kamu sudah kelas 9 sekarang, yaitu tingkat akhir di uni SMP. Berikutnya, setelah kamu lulus, kamu akan ke uni SMA. Ya, jadi belajarlah lebih serius. Oke. Materi kita kali ini itu memiliki kaitannya dengan materi-materi sebelumnya. Masih ingat mengenai Microsoft Access kan? Pertemuan terakhir kita yaitu bagaimana cara membuat tabel. Nah, di tabel tersebut pun sudah banyak atribut-atributnya. Nah, sekarang kita akan mengkaitkan antara satu tabel dengan tabel yang lain. Nah, judul kita kali ini yaitu mengenai relasi antar tabel atau keterkaitan antar tabel. Di dalam kehidupan sehari-hari,
itu sangat beragam ya, dan sangat banyak manfaatnya. Kenapa? Ya, kita kaitkan seperti ini. Pernah menggunakan WhatsApp? Pernah ya? Pastinya di WhatsApp itu sering kamu akan menerima video-video, gambar-gambar, kan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah video dan gambar itu kan dikirimkan oleh seseorang ke kamu, kemudian secara otomatis akan tersimpan. Walaupun bisa kamu setting apakah mau disimpan atau tidak kan gitu. Tapi secara defaultnya atau secara umumnya itu akan tersimpan ke memori kamu. Kenapa harus tersimpan? Karena itu adalah dianggap data penting. Kalau tidak tersimpan, apapun yang dikirimkan tidak tersimpan, maka jika suatu saat nanti hilang datanya, maka kamu bakal kecarian data-data yang tidak tersimpan tersebut. Jadi artinya apa? Artinya database itu sangat penting. Ya, database itu sangat penting. Penyimpanan tersebut menggunakan database. Nah, yang disimpan bukan gambarnya, tapi nama gambarnya dan jenis gambarnya, ekstensi gambarnya maksudnya di sini. Apakah JPEG, apakah PNG dan lain sebagainya. Jadi itu sangat penting ya. Nah, di sini relasi antar tabel adalah keterkaitan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Keterkaitan itu dapat terjadi karena adanya kunci pengenal pada masing-masing tabel. Nah, kalau membahas tentang kunci pengenal, kita sudah membahas mengenai dua kunci sebelum kita masuki ke relasi antar tabel. Masih ingat ya? Ya, kunci tersebut adalah kunci primer dan kunci foreign atau kunci asing. Nah, di sini yang dimaksud itu adalah kunci pengenal tersebut adalah kunci primer atau kunci utama. Tujuan adanya relasi antar tabel adalah untuk mempermudah menggabung banyak tabel ke dalam satu bentuk tabel berdasarkan keterkaitan kuncinya. Contohnya ini, untuk membuat tabel nilai, Bapak ingin buat tabel nilai ini. Jelaskan di tabel-tabel nilai itu pasti ada nama siswa, pasti ada kelasnya, pasti ada jenis kelaminnya, ada jenis agama dari siswa tersebut. Kemudian ada juga nama mata pelajarannya, kemudian nilai-nilai dari setiap mata pelajaran tersebut, siapa guru yang mengajar, kan seperti itu. Nah, kalau itu kan terlalu banyak sekali fiil yang bakal kamu buat di dalam tabelmu. Oleh karena itu, gunakanlah relasi antar tabel. Bagaimana itu relasi antar tabel? Mengenai nama siswa, kelas siswa, jenis kelamin siswa, dan jenis agama siswa. Itu kan terdapat pada tabel siswa. Di tabel siswa itu kan sudah ada kunci primernya, yaitu nomor induk siswa atau disingkat dengan NIS. Jadi cukup mengambil NIS saja sebagai kunci primer. Pada tabel siswa, ya sudah dapat mengakses nama siswa, kelas siswa, jenis kelamin siswa, dan jenis agama siswa. Jadi di tabel nilai itu tidak perlu lagi kamu tuliskan nama siswa, kelas siswa, jenis kelamin siswa, dan jenis agama siswa. Tidak perlu. Cukup kamu menuliskan NIS. Sudah mewakili itu semua. Dengan catatan tabel nilai dikaitkan dengan tabel siswa. Nah, begitu pula dengan kode mata pelajaran pada tabel mata pelajaran. Itulah kunci primernya. Nah, dengan cukup untuk mengambil kode tersebut, ya sudah tidak perlu lagi mengisi nama mata pelajaran, guru mata pelajaran tersebut. Nggak perlu lagi diisi pada tabel nilai. Jadi di dalam tabel nilai itu cukup kamu mengambil kode mata pelajaran pada tabel mata pelajaran. Jadi dikaitkan. Jadi di tabel nilai itu dikaitkan dengan tabel siswa, dikaitkan juga dengan tabel mata pelajaran. Nah, bagi tabel siswa, NIS adalah kunci primernya. Bagi tabel mata pelajaran, kode mata pelajaran adalah kunci primernya. Namun di tabel nilai, ya di tabel nilai, NIS maupun kode mata pelajaran itu bukanlah kunci primer, tapi kunci yang dipinjam atau kunci asing. Seperti itu. Oke. Nah, dengan mengambil kunci primer pada tabel yang lain, maka dapat mempersempit field recordnya pada tabel nilai. Itulah tujuan adanya keterkaitan antar tabel, relasi antar tabel. Nah, relasi antar tabel pun itu dibagi ke dalam. Yang pertama adalah one to one, yang berarti relasi dari satu entitas ke entitas lain. One to many, relasi dari satu entitas ke banyak entitas. Many to one, relasi dari banyak entitas ke satu entitas. Many to many, relasi dari banyak entitas ke banyak entitas. Mari kita kupas satu persatu. Kita mulai dari one to one. Keterkaitan antara si mobil dengan si
plat mobil. Ya, logikanya satu mobil pasti hanya punya satu plat mobil. Tidak mungkin satu mobil itu banyak plat mobilnya. Dan tidak mungkin juga banyak sekali plat mobil yang sama di mobil yang berbeda. Itu tidak hal yang mustahil. Jadi pasti satu mobil memiliki satu plat mobil. Nah, kemudian gambar di bawah. Apa kaitan antara siswa dengan dasi? Yang pastinya satu siswa itu pasti memakai satu dasi. Ya, siswa yang waras itu pasti satu orang menggunakan satu dasi. Nggak mungkin satu dasi. Satu orang itu menggunakan banyak jenis dasi. Nggak mungkin juga. Ya, kurang kerjaan namanya. Itu bukan siswa yang waras. Kalau satu orang menggunakan banyak dasi, itu hal yang tidak lazim. Begitu juga dengan banyak orang. Banyak orang itu menggunakan hanya satu dasi. Ya nggak mungkin lah. Banyak siswa itu menggunakan satu dasi. Bayangkan aja. Dasi SMP digunakan oleh 3 orang siswa. Nggak mungkin. Jadi pastinya satu siswa menggunakan satu dasi. Itulah maksudnya one to one. Satu entitas ke satu entitas. Too many. Apa maksud dari gambar di atas? Gambar di atas ada gambar Indonesia, ya kepulauan Indonesia. Kemudian di sampingnya itu banyak sekali orang-orang di sana. Kita anggap adalah masyarakat atau rakyat Indonesia. Apa kaitannya? Artinya apa? Satu negara itu penduduknya banyak. Gak mungkin satu negara satu penduduk. Ya, gak mungkin satu negara satu penduduk. Gak mungkin penduduknya itu banyak, ya, menempati banyak negara. Nggak mungkin. Nah, jadi pastinya satu negara itu memiliki banyak penduduk. Itulah satu entitas ke banyak entitas. Apa gambar yang di bawah? Yaitu gambar sekolah harapan mandiri dengan siswa harapan mandiri. Apa kaitannya? Kaitannya adalah di satu sekolah harapan mandiri. Pastinya harapan mandiri itu sekolahnya cuma ada satu di kota Medan. Nggak akan ada lagi yang lain. Harapan mandiri nggak akan ada lagi. Jadi satu sekolah harapan mandiri itu banyak siswanya. Itulah keterkaitan one to many di gambar yang bawah. Satu sekolah memiliki banyak siswa. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke apa kaitan buku dengan si Vika? Apa kaitan buku dengan Vika? Kaitannya adalah ya, banyak buku yang ada di tas Vika. Ya, logis dong. Banyak buku itu ada di tas Vika. Nggak mungkin satu buku saja yang ada di tas Vika. Nggak mungkin. Kalau memang serius seorang siswa itu belajar, pastinya bukunya itu minimal sesuai dengan roster pembelajaran. Kan seperti itu. Nah, di roster pembelajaran itu tidak hanya satu jenis pelajaran saja. Ya, tidak hanya satu jenis pelajaran saja. Itulah gambar kaitan di bawah. Artinya apa? Satu hari itu banyak pelajaran yang dipelajari oleh Vika. Itulah maksud dari many to one, yaitu banyak entitas ke satu entitas. Many to many. Apa sih kaitan lembar buku dengan alfabet? Kaitannya adalah di satu lembar buku itu, ya, di buku tersebut banyak lembaran buku. Di banyak lembaran buku tersebut, maka banyak juga lah huruf-huruf yang terdapat di lembaran buku itu. Dengan catatan lembaran buku itu bukan lembaran yang kosong. Gak mungkin satu lembar itu satu huruf. Gak mungkin. Itu pemborosan namanya, satu lembar satu huruf. Pastinya satu lembar itu banyak huruf. Pastinya lebih dari 2. Nah, jadi kalau banyak lembar ya banyak juga huruf-hurufnya. Itulah kaitan many to many. Banyak entitas ke banyak entitas. Nah, itulah contoh jenis-jenis relasi antar tabel. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah relasi antar tabel itu sangat-sangat dibutuhkan dalam membentuk suatu database yang baik. Ya, keterkaitan antar satu tabel dengan tabel yang lain itu sangat-sangat dibutuhkan.
Untuk apa? Untuk mengurangi field record yang akan kamu buat jika kamu mengkaitkan itu. Dan relasi antar tabel itu nggak hanya terdiri dari satu jenis, ada 4 jenisnya. Ada yang jenisnya one to one, ada yang jenisnya one to many, ada yang jenisnya many to one, ada yang jenisnya many to many. Jadi banyak sekali jenisnya. Kalau begitu bagaimana? Ya, sesuaikanlah tabel yang kita kaitkan dari satu tabel ke tabel lain. Kita sesuaikan, itu jenisnya apa? Apakah jenisnya one to one? Apakah jenisnya itu adalah one to many? Apakah jenisnya itu many to one atau many to many? Seperti itu. Itulah keterkaitan antar tabel atau relasi antar tabel. Jadi, relasi antar tabel ini bisa kita pelajari jika kita mengenal tabel dulu, yaitu di pelajaran sebelumnya. Kita membahas mengenai tabel. Barulah kita bisa membahas keterkaitan antar satu tabel dengan tabel yang lain. Di pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas bagaimana membuat tabel dengan menggunakan jenis query. Query itu apa? Query itu adalah bahasa program yang digunakan pada aplikasi database yang digunakan untuk membuat tabel atau mengisi tabel, ya, itu namanya query. Kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Nah, sekian dulu kesimpulan yang bisa Bapak berikan di sini. Namun, sebelum Bapak mengakhiri, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak semuanya. Apa itu? Buatkanlah satu contoh ya mengenai jenis one to one, one to many to one, dan many to many. Nah, kapan dijawabnya Pak? Pada saat kita Zoom nanti, Bapak akan menunjuk siapa yang akan menjawab pertanyaan Bapak tersebut. Ya, mungkin one to one akan dijawab oleh si A, one to many akan dijawab oleh si B, many to one akan dijawab oleh C, many to many akan dijawab oleh D. Jadi tenang saja, semua bakal kebagian. Oke, itulah pertanyaan yang Bapak berikan kepada anak Bapak semuanya. Pertanyaan ini hanya dapat kalian jawab jika kalian melihat materi dari Bapak. Oke, cukup sekian dulu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika yang Bapak sampaikan menyinggung perasaan anak Bapak semuanya, Bapak minta maaf terlebih dahulu karena tidak ada niat Bapak untuk melakukan hal tersebut. Oke, cukup sekian dan Bapak akhiri dengan mengucapkan selamat pagi.